aja yang namanya takabur itu, ya dalam perspektif kita yang kita pahami, takabur itu tetap nggak boleh, ya. Jadi ketika kita mau melawan orang itu bukan karena kita takabur juga, yang itu nanti akhirnya hawa nafsu itu nanti, ya. Nah itu yang harus dihindarinya di situ. Mungkin yang saya bilang tadi perlu kita cermati juga makna itu apa. Gitu. Lihat sikonnya mungkin. Ya, ya harus dicek dulu gitu. Jangan-jangan tadi itu makanya kan kembali nih, misalnya tadi keimanan kita yang pure itu, gitu akan apa lurus, nggak ada yang membuat itu terkontaminasi, nggak bisa. Kondisinya nggak bisa pakai ini, wah harus pakai ini. Gitu. Iya, maksudnya gini, kalau orang imannya itu udah benar, dia pure, ya menyembah Allah tadi misalnya tadi, ketika dia sodakoh tahu-tahu, ya ketipu, nggak pakai ketipu udah sodakoh. Lah iya udah, oh nggak, itu dipakai buat ini, ya itu urusan dia. Saya tadi memberikan pun karena saya nggak tahu. Kalau kita tahu baru salah. Kalau kita tahu baru salah. Gitu. Jadi karena kita sudah ngasih dan pakai ya akhir. Udah. Kecuali ntar dia minta lagi. Gitu. Terus dipakainya buat itu lagi. Ya baru itu yang nggak boleh. Gitu. Malah dosa malah. Gitu. Ya jangan-jangan ya ini kan logikanya gitu. Jangan-jangan akhirnya ya kalau kita berpikir positif kan dia makan juga, dia menafkahi istrinya juga, dia ngasih anaknya juga. Jangan-jangan uang kita mah dipakainya buat yang soleh. Gitu kan. Ya artinya kita jangan mikir yang negatif. Meskipun memang kelihatannya uang dari kita yang dipakai ke sana, mudah-mudahan Allah ganti uang kita itu bisa ya buat untuk yang positifnya, yang baik. Kita mah tidak tahu, kalau tidak tahu udah aja. Nah iya sudah gitu. Kecuali memang kita tahu persis, kita melihat betul. Orang jauh lah, mana tahu. Gitu. Ya. Jadi artinya kembali bahwa keimanan yang tulus, keimanan yang pure itu nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dikotori dengan apapun. Itulah nanti makna wa kullu ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya. Katakanlah Muhammad, kata Allah, ya, ja'al haq, ketika kebenaran itu telah datang maka kebatilan itu akan sirna, nggak bisa. Kalau misalnya ada kebenaran terus masih ada kebatilan, jangan-jangan kebenarannya ini bukan benar yang tadi imannya pure, bisa jadi begitu. Pura-pura benar. Iya. Pencitraan. Mengaku benar. Pencitraan. Sangat mungkin kan, gitu. Bahwa memang ngaku benar, bukan benar. Ya, jadi kita harus hati-hati tuh. Ini kebenaran sudah datang kok, tiba-tiba batil masih ada. Ketika batil masih ada, jangan-jangan emang kebenarannya belum benar. Kebenarannya pencitraan. Gitu. Ya. Jadi memang terus terang saja kita akan mengatakan bahwa kebenaran dengan kebatilan itu nggak pernah bisa bersanding. Sudah dipastikan seperti air dengan minyak, nggak ketemu. Gitu. Ya. Dan sudah dipastikan yang namanya kebenaran itu pasti datangnya itu bukan dengan menghancurkan, bukan dengan merusak, bukan. Tapi sudah dipastikan kebenaran itu datangnya melalui apa? Melalui kedamaian. Itu yang dicontohkan oleh Rasul itu begitu. Jadi selalu yang dikedepankan itu ayo pelan-pelan, tahu-tahu nyampe, nggak terasa. Jadi agama kita itu betul-betul dibangun bukan ngoyo harus kita agama kita dulu perang tuh buat ya menyerang, bukan karena ingin menguasai, bukan gitu ya. Makanya akhirnya kan perang yang dilakukan oleh Nabi itu kalau kita mau lihat itu 13 tahun diintimidasi, dirusak, diinjek-injek harga dirinya semuanya. Tahu-tahu pindah ke Madinah 1 tahun 2 tahun baru bisa perang kan.
Gitu. Islam itu pedang. Nah ya kan itu pertanda bahwa memang bukan karena apa ekspansi, bukan karena ingin menguasai akhirnya. Jadi ketika mau perang itu ngirim surat dulu, kirim surat, misalnya udah ke negeri-negeri yang ada di seberang itu ngirim surat dulu atas nama Nabi Muhammad gitu, ngajak Islam, mau enggak, kalau enggak mau Islam bayar zakat, begitu. Kata dia yang diperangin misalnya. lah kagak lah. Kata dia Kecuali enak yang aja diserang bayar ya, zakat. kecuali orang Islam yang diserang. Ya kalau itu kan pertahankan nanti kan. Gitu. Jadi memang nggak ada Islam itu menyebar itu dengan Kan sekarang dipakai alasan aja. Alasan. Islam itu berhasil dengan pedang. Lah, enggak. Gitu. Nggak ada Pakai bukti. orang luar kita. Iya makanya itu kan yang kelihatan seolah-olah gitu, padahal itu semua dipicu oleh ya mereka sendiri. Artinya kasarnya ketika mereka meminta untuk diperangi, kita mampu untuk melakukan, kenapa tidak gitu. Dan ternyata ketika perang itu dilakukan pun, perang itu nggak langsung membabi buta, ada aturan mainnya loh. Itu sampai ada hadis itu, panjang hadisnya, cerita tentang ada orang ya ketika dia sudah menyerah. Ya, ketika dia menyerah, udah saya nyerah, saya beriman, kata dia gitu. Kata orang kafir nih. Kata yang sahabat ini, kata sahabat, ente bohong, bunuh, mati. Sampai laporan ke Nabi. Nabi marah itu. Marah lagi. Bukan main marahnya. Panggil sahabatnya. Kalau itu saya lupa namanya siapa. Ya. Kata Nabi, coba lihat. Kenapa ente bunuh orang itu? Gitu. Kata sahabat ini bilang, dia ini menyerah karena dia takut dibunuh, makanya dia menyatakan Islam. Kata Nabi, emang ente udah belah dadanya? Ente tahu isi hatinya? Kata Nabi gitu. Awas, ente ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat, ini berat ini. Marah Nabi. Marah. Ada situasi perangnya. Artinya perang yang dilakukan pun tadi ada aturan mainnya. Wanita tua nggak boleh dibunuh, anak kecil nggak boleh dibunuh, rumah ibadah nggak boleh dibakar, nggak boleh dihancurkan. Semua ada aturannya. Nggak membabi buta, datang tembak, hancurin, rusak. Nah. Gitu. Jadi itu kalau ini mau dikaji, misalnya perang itu tadi yang dilakukan oleh Islam itu betul-betul dijaga betul perangnya. Aturan mainnya, SOP-nya. Gitu. Itu artinya Nabi itu ingin menunjukkan bahwa kalau orang sudah menyerah, mau hatinya bagaimana itu urusan dia dengan Tuhan, yang dengan Allah. Gitu. Yang penting secara lisan dia sudah menyerah. Gitu. Ini kan artinya kembali bahwa kebenaran itu ketika dia datang pasti akan menghancurkan kebatilan. Maka kalau misalnya kita sudah berupaya untuk tadi benar, lalu tiba-tiba kebenaran itu belum muncul, ada yang salah di dalam kebenaran itu. Sehingga akhirnya tadi bisa jadi diselubungi oleh hawa nafsu. Jangan-jangan tadi ya pemahaman apa at-takabbur lil mutakabbiri shadaqah. Jangan-jangan itu ada yang salah dengan itu. Ketika kita menyombongkan diri kan yang ada nafsu kan. Oh, hebatan itu enak aja loh. Kan itu sudah enggak. Iblis sombong. Lah iya. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi sekali lagi kembali bahwa yahdihim rabbuhum bi imanihim ini ya kaitannya dengan iman tadi, amanah tadi. Ternyata bagaimana agar keimanan kita itu dijaga oleh Allah? Caranya ya menurut Imam Syafi'i, Imam Ghazali ini caranya kita jaga amanah Allah. Ya, kalau kita menjaga amanah Allah, keimanan kita pasti dijaga oleh Allah. Nah, itu maksudnya. Ya. Apa amanahnya? Ya, kita tubuhnya dijaga, makannya, keluarganya dijaga, makannya dari yang halal, makannya dari yang baik. Itu kan menjaga.
Itu kan amanah. Gitu. Nah sehingga akhirnya kalau amanah ini dilakukan, maka Allah akan menjaga iman yang ada. Maka dia akan semakin baik, maka dia akan semakin soleh. Ya, coba kalau nggak dijaga amanahnya, makan dari harta yang halal, makannya bukan dari harta yang halal, nyarinya dari mana aja, yang penting makan. Itu membuat apa? Hatinya keras kan. Maka bahaya makanan haram itu luar biasa. Bahayanya itu Islam itu sampai ngejaga jangan sampai tubuh kita ini apa diisi dari sesuatu yang haram. Kata Imam Ghazali itu menganalogikan, kata Imam Ghazali, kalau harta haram masuk ke dalam tubuh, taruhlah untuk taubat dia bisa diterima. Tapi untuk makanan yang sudah menjadi darah daging, itu kapan akan keluarnya? Sampai kapan? Pembakarannya, pembuangannya itu sampai kapan dia hilangnya itu? Gak ketahuan. Berapa lama dia akan menetap dalam diri kita sesuatu yang haram itu? Ya. Makanya diwanti-wanti banget untuk sesuatu yang haram itu jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Ya, untuk taubat ke Allah bisa diterima langsung seketika. Tapi untuk makan makanan yang haram, sampai kapan ini akan hilang di dalam tubuh kita itu? Jadi daging. Nah, Jadi daging. dan jadi apalagi kalau sudah jadi daging kan, sampai kapan itu hilang? Sampai daging hilang. Lah iya kan, gitu. Itu serem itu ketika cerita makan makanan yang haram. Ya, nah ini salah satu menjaga amanah. Arti kalau orang menjaga amanah, maka keimanannya akan dijaga oleh Allah. Maka akhirnya keluarlah hadis Rasul, kata Rasulullah, la imana liman la amanata lahu. Ya, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah.